Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh alam, tak hanya mendakwahi manusia, namun juga kepada jin yang gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat mereka, namun tak sedikit pun beliau dilanda rasa takut. Padahal para sahabat begitu khawatir pada keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pergi berdakwah di kalangan jin tersebut. Berikut adalah beberapa kisahnya. Pada suatu hari, para jin berdatangan kepada Rasulullah. Mereka berombongan dalam jumlah yang banyak. Itu terjadi tak lama setelah peristiwa adanya jin yang mendengar Al-Quran dari lisan sang Nabi. Jin tersebut beriman dan mengabarkan kepada kaumnya tentang Rasulullah SAW dan kitabnya Al-Quran. Banyak jin yang kemudian tertarik dan ingin bertemu dengan sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingin mendengar langsung firman ilahi dari sang pembawa risalah. Rasulullah SAW pun mendapati permintaan para jin tersebut. Beliau segera bangkit dan memenuhi permintaan mereka. Para sahabat sempat diajak turut serta, namun tak ada yang mengikuti Rasulullah kecuali Abdullah bin Mas'ud. Bersama Ibnu Mas'ud, Rasulullah pergi ke tempat yang tinggi di kota Mekah. Begitu tiba, beliau membuat sebuah garis dengan kakinya. Garis tersebut ditujukan untuk Ibnu Mas'ud. Nabi berpesan agar sang sahabat tak keluar dari garis tersebut. Jika Ibnu Mas'ud keluar dari garis tersebut, maka ia akan mendapatkan bahaya yang sangatlah besar. Ibnu Mas'ud mengangguk menuruti dengan rasa penasaran apa yang akan terjadi. Rasulullah SAW pun meninggalkan Ibnu Mas'ud dan berdiri di sebuah tanah lapang. Kemudian mulailah sang Nabi membaca Al-Quran. Tiba-tiba beliau dikerumuni sekumpulan makhluk halus yang tampak seperti awan yang bergerombol. Kemudian makhluk tersebut sangatlah banyak hingga menghalangi pandangan Ibnu Mas'ud. Sang sahabat begitu khawatir karena tak dapat melihat Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud pun tak dapat mendengar suara Rasulullah hingga ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Namun ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Ingin rasanya menghampiri Rasulullah dan memastikan keselamatan sang Nabi tercinta. Namun ia teringat pesan Rasulullah SAW agar tak melewati garis yang dibuat beliau. Ibnu Mas'ud pun hampir saja lari turun ke kota dan meminta bantuan pada sahabat untuk menyelamatkan Rasulullah. Namun ia kemudian mendengar suara tongkat Nabi dan membatalkan rencananya. Waktu pun berlalu sangat lama, namun tak ada tanda-tanda gerombolan awan itu akan pergi. Ibnu Mas'ud kembali khawatir. Tak ada suara dari Rasulullah SAW dan ia masih belum bisa melihat sang Nabi. Ibnu Mas'ud kembali berkeinginan turun ke kota dan meminta bantuan. Namun lagi-lagi ia mendengar suara tongkat Rasulullah. Demikian berkali-kali Ibnu Mas'ud ingin meminta bantuan, namun membatalkannya karena mendengar suara tongkat Nabi yang dipahami sebagai isyarat agar para jin duduk dan mendengarkan. Setelah menunggu dalam waktu yang sangatlah lama, Ibnu Mas'ud pun melihat sekelompok jin yang hanya nampak seperti awan itu mulai pergi. Namun masih ada beberapa kelompok kecil yang tinggal di sisi Nabi. Hingga malam berlalu dan fajar pun menyingsing. Kelompok kecil itu pun pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Majelis Rasulullah SAW yang dihadiri para jin pun usai. Rasulullah SAW pun mendatangi Ibnu Mas'ud seraya bertanya, "Apakah kamu tertidur?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab Ibnu Mas'ud. Lega akhirnya dapat melihat sang Nabi tercinta. "Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tetapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan tongkat kepada jin-jin tersebut agar mereka duduk," kata Ibnu Mas'ud. Ternyata keputusan dan kesabaran Ibnu Mas'ud untuk tetap diam sangatlah tepat. Pasalnya Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau keluar dari garis tersebut, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian mereka." Dan di hari yang berbeda, pengalaman serupa juga terjadi. Namun kali ini seluruh sahabat dibuat gempar. Mereka mencari-cari Rasulullah SAW, namun tidak ada yang tahu keberadaan beliau. Sampai seluruh isi kota telah dijelajahi, namun tidak ada yang berhasil menemukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah diculik. Rasulullah telah diculik. Demikian kehebohan atas dugaan menghilangnya Rasulullah. Para sahabat dibuatnya khawatir dengan mencari-cari sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini.
Waktu terus berlalu namun tak ada orang yang tahu ataupun menemukan keberadaan beliau. Saat itu para sahabat sangatlah panik hingga suasana gaduh dan sangatlah mencekam. Semua sahabat merasa khawatir akan keselamatan Nabi. Namun malam yang berlalu dengan hasil yang sangatlah nihil. Hingga masuklah waktu subuh. Para sahabat melihat Rasulullah SAW datang dari arah gua Hira. Mereka pun bergegas menuju Rasulullah SAW. Kami kehilangan engkau, wahai Rasulullah. Kami mencari-cari engkau di seluruh pelosok kota dan lembah. Namun kami tak menemukanmu. Hingga malam ini menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami. Rasulullah SAW pun menjawab rasa penasaran para sahabat. Salah seorang dari kalangan jin mendatangiku. Lalu aku pergi bersamanya. Kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Rasulullah SAW menunjukkan jejak dan bekas tempat duduk jin muslim tersebut. Betapa Rasulullah sangat berani. Seorang diri beliau menghadapi kaum jin yang berdakwah kepada mereka. Sebagaimana manusia, kalangan jin pula terbagi atas jin yang beriman dan jin yang tidak beriman. Mereka para jin yang beriman memilih jalan yang lurus dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Mereka enggan mengganggu manusia sebagaimana jin yang tidak beriman. Para jin yang saleh tidaklah melakukan perkara-perkara yang menyimpang sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Kelak mereka pun akan mendapatkan balasan surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kaum yang beriman lagi saleh. Semoga kisah ini dapat memberikan kita hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.